Malam itu, aroma kuah hotpot yang gurih memenuhi ruangan. Namun, bagi menantu, malam itu bukanlah tentang kehangatan keluarga. Baru saja ia hendak duduk, ambilkan saus untuk iparmu. Oke, perintah mertua. Adik ipar menimpali dengan santai. Kakak ipar daging sapi juga habis. Ambilkan lagi yang banyak. Melihat istrinya diperlakukan seperti pelayan, sang suami menegur mereka. Ini bukan pertama kalinya kalian kesini, dan dapurnya sangat dekat. Ambil saja sendiri, ujarnya. Namun, adik iparnya justru membela diri dengan angkuh. Merasa bahwa memanggil kakak ipar sudah merupakan bentuk kesopanan yang cukup untuk menyuruh-nyuruh. Padahal, sang menantulah yang menyiapkan semua hidangan itu dari awal hingga ia sendiri belum sempat menyuap satu kali pun. Situasi semakin memanas ketika sang ibu mertua mulai membawa-bawa masalah aturan rumah tangga. Ia dengan bangga menyatakan bahwa ia datang untuk menetapkan aturan dan memberi pelajaran bagi menantunya agar tahu cara melayani keluarga suami. Menantu ini harus melayani suaminya sepenuh hati dan melayani mertua. Kau tak boleh sesantai saat di rumah suamimu, tegas sang ibu dengan nada meremehkan. Puncaknya terjadi saat sang istri dilarang makan di meja yang sama dan diminta menunggu di dapur hingga mereka selesai. Bahkan diperintah untuk mengelap sisa makanan yang kotor di meja. Sang ibu dengan sinis berkata bahwa menantunya tidak memiliki hak apapun di rumah itu. Kehilangan kesabaran melihat istrinya dihina di rumahnya sendiri, sang suami akhirnya meledak. Ia berdiri dan membela istrinya. Ibu, aku bicara baik-baik padamu. Apa kau tidak mengerti? Ini rumahku, bentaknya. Istriku adalah tuan rumah di sini. Dia menghargai kalian karena dia memiliki kepribadian yang baik. Tapi kalian datang ke sini tanpa izin, makan seenaknya, dan malah membuat peraturan untuk menghina pemilik rumah. Dengan tegas, sang suami meminta mereka meletakkan sumpit dan berhenti makan. Ia tidak sudi melihat istrinya diperlakukan sebagai orang asing di rumahnya sendiri. Malam itu berakhir dengan sang ibu dan saudara-saudaranya yang hanya bisa terdiam. Apa kalian setuju dengan sikap suami? Komentar untuk mertua dan ipar sialan itu. Hari itu suami berniat memberikan kartu kredit kepada istrinya. Bank ini bagus, ada banyak diskon, ucapnya tulus. Namun, niat baik itu langsung dihadang oleh ibunya. Sang ibu dengan cepat mengambil kartu itu dan mengembalikannya kepada sang anak. Mertuanya beranggapan bahwa seorang ibu rumah tangga tidak sepatutnya memegang kendali penuh atas keuangan. Bagaimana bisa seorang wanita yang tak bekerja mengelola uangmu? Itu bisa mendatangkan nasib buruk bagi pria, kata ibu. Ibu mertua bahkan mengatakan, jika istri diberi terlalu banyak uang, dia mungkin hanya akan memanfaatkan suaminya dan tidak mau melahirkan anak. Menurut sang ibu, di keluarga mereka, pria adalah pihak yang harus memegang kendali agar bisnis dan kemakmuran tetap terjaga. Mendengar itu, menantu hanya menjawab tenang, aku sepenuhnya mengerti dan aku tidak peduli. Sang ibu pun menyuruh anaknya segera berangkat kerja. Kejutan dimulai saat jam istirahat. Suami pulang membawa tumpukan baju untuk istrinya. Sang ibu terkejut melihat banyaknya belanjaan itu. Berapa harganya? Ini pasti mahal, bentaknya. Tak lebih dari 3 juta. Jawabnya, karena sang ibu tidak mengizinkannya mengelola uang, maka itu tanggung jawab suami membelikannya. Tak berhenti di situ, sang suami bahkan membelikan member salon kecantikan seharga 8 juta rupiah agar istrinya bisa melakukan perawatan wajah. Tentunya kembali membuat mertuanya protes, karena biaya tersebut dianggap sia-sia. Suamiku yang memutuskan kemana uang itu pergi, jawabnya. Keesokan harinya, suami pulang membawa banyak makanan, termasuk udang dan ayam goreng, agar istrinya tidak perlu kelelahan memasak makan malam. Sang ibu marah besar melihat pemborosan itu. Namun sang anak membela diri. Aku yang bekerja dan aku yang ingin makan. Apa salahnya? Di balik ketegangan itu, sebenarnya sang istri adalah sosok yang sangat hemat dan rajin. Ia selama ini berusaha menabung agar mereka bisa melunasi cicilan rumah lebih awal. Namun kini, sang suami menunjukkan bahwa dialah yang akan mengambil alih beban tersebut demi kebahagiaan istrinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan suami yang pasang badan seperti ini sudah benar? Subscribe jika kalian mendukung tindakan suami yang memanjakan istrinya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang mertua yang terlalu ikut campur ini. Sore itu, ketegangan memuncak. Ibu mertua meledak marah karena menantunya baru kembali setelah 8 jam di luar rumah, sementara perutnya masih kosong. Dengan nada menghina, ia memaki bahwa seorang istri seharusnya tidak hanya diam di rumah tanpa melakukan apa-apa, melainkan harus membereskan rumah dan memasak. Muak dengan keributan itu, sang menantu akhirnya membuka suara. Apa kau akan mati kelaparan jika aku tidak kembali untuk memasak? Tanyanya jenuh. Ia mengingatkan mertuanya bahwa kulkas penuh dengan sayuran dan dapur pun memiliki
persediaan nasi serta mie. Apa rumahmu kebakaran sebelum aku menikah sampai kau tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menunggu menantumu pulang untuk makan? Keadaan semakin memanas, ibu mertua mengungkit bahwa ia telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli menantunya masuk ke keluarga ini. Merasa harga dirinya diinjak, menantu menegaskan bahwa ia tidak sudi menjadi pemuja keluarga itu. Mulai besok, aku akan keluar mencari pekerjaan setiap hari sampai dapat. Urus saja makan 3 kali seharimu sendiri. Sambil membanting pintu. Merasa terpojok, sang ibu segera menelepon putranya. Dengan suara dramatis, ia mengadu bahwa dirinya diganggu sampai hampir mati oleh menantunya yang tidak becus, mengurus rumah dan menyediakan makanan higienis. Ia bahkan menyesali keputusan anaknya menikahi wanita seperti itu. Ketika sang anak pulang, sang ibu langsung menyambutnya dengan aduan, berharap putranya akan membela dan menghukum istrinya. Namun, di dalam kamar, sang istri justru berterus terang kepada suaminya. Ia mengaku lelah terus-menerus mencuci, memasak, dan mengepel tanpa henti hanya untuk melihat wajah mertuanya yang terus menghinanya. Kau boleh menyebutku tidak berbakti atau egois. Aku tidak peduli lagi, ucapnya pasrah. Bukannya marah, suami ternyata memahami beban istrinya selama ini dan memberikan bedak tabur titipan istrinya. Ia meminta maaf karena selama ini istrinya merasa dirugikan oleh situasi di rumah. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Saat istrinya menyatakan ingin bekerja kembali, ia bahkan menawarkan diri untuk menemani istrinya mencari kerja dan menegaskan bahwa ia akan selalu mendukung apapun pilihan istrinya, baik itu bekerja, berwisata, atau memulai bisnis sendiri. Melihat putranya justru memanjakan sang istri, ibu mertua semakin geram. Ia menuduh sang anak tidak punya harga diri karena mau mengikuti kemauan istrinya. Namun, bagi suami, kebahagiaan istrinya adalah prioritasnya. Meski sang ibu merasa tidak ada lagi harapan bagi putranya yang dianggap terlalu tunduk pada istri. Apakah Anda setuju dengan sikap sang suami yang lebih memilih membela istrinya daripada ibunya yang semena-mena? Tulis di kolom komentar.